Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur hafaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama, tentunya terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuja dan memujinya. Dengan kita terus membaca alhamdulillah atas limpahan rahmat dan amatnya. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan keafiatan. Nikmat umur, alhamdulillah, di tahun baru Hijriah. Kita bisa melaksanakan pegawai tugas tanggung jawab kewajiban pada kepada Allah. Kita masih diberikan umur, kesempatan untuk mengabdi kepada Allah. Tanpa terasa ini kita berada pada tahun baru, yaitu 1447 Hijriah, di mana 10 hari sudah kita lalui. Berarti hari ini termasuk hari Asyura. Masya Allah. Yaumul Asyura, tanggal 10 Muharram adalah merupakan hari Asyura, di mana kita diberikan keistimewaan oleh Rasulullah Allah, di mana hari yang sangat luar biasa nilainya. Luar biasa nilainya. Kalau kita beribadah pada hari Asyura, ya, sebagai kafarah, terbebas kita dari seluruh dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Alhamdulillah, kita bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang sudah kita dapatkan. Nikmat tercatat di sisi Allah. Wah, puluh tahun terjalani hidup di bawah dunia. Ya, tanpa terasa ya kita masuk pada tahun baru. Ya, pergantian tahun ini menunjukkan bahwa kita jadi manusianya berumbut umur. Ya. Bertambahlah umur tatkala pergantian tahun. Nah, ini tanpa terasa. Alhamdulillah Rabbil alamin. Masih tetap sehat, masih tetap kesempatan, ya, untuk mengabdi kepada Allah. Anda tua berbuat salah, masih tetap kesempatan untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, ya. Andaikan kita selama ini selalu berbuat kebaikan, masih kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, memperbaiki, lebih mengoptimalkan, lebih memaksimalkan, ya, menyempurnakan lagi, ya, agar khazanah kebaikan kita bertambah. Mudah-mudahan segala kebaikan, segala amal-amal yang pernah kita perbuat, baik itu amal ibadah, amal jariah, amal ikhlas, ya, semuanya yang pernah kita laksanakan di masa-masa yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang petajari umat manusia isi
beruntung, ya. Sejari umat baginda Nabi Muhammad, jari umat isi berada dalam keselamatan. Insya Allah terjadi dengan selamat, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Karena kita menjadi orang Islam. Kita berkenal salah kena, ya, baik buruk itu disebabkan oleh beliau baginda Nabi yang telah membawa kita, ya, dari kebodohan menuju kepada kepintaran, ya. Kenal mana yang hak dan mana yang batil. Makanya selalulah kita bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, seperti yang disampaikan tadi bahwa kita berada di tahun 1447 Hijriah, 1447 tahun yang silam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya berhijrah, berhijrah, pindah dari kota Makkah, kota tercinta, kota kelahiran beliau, ya, menuju Yasrib atau kota Madinah, ya, kota Madinah di mana sekarang ini seluruh umat Islam selalu datang berziarah ke Madinah, ke makam beliau. Di sana terdapat Masjid Nabawi, di sana terdapat Raudhah, ya, di sana terdapat makam baginda Nabi bersama para sahabat. Masya Allah. Kalau kita ke Madinah, kita disunahkan untuk sholat arba'in. Biaran sholat arba'in, sembahyang 40 waktu. Nah, itu sholat 40 waktu. Nah, jadi kita teringat betapa bagaimana perjuangan beliau sehingga sampai hijrah, ampun sampai pindah, sejarah Rasulullah sampai pindah karena diintimidasi terus, ya, ingin dihancurkan, ingin dibunuh, ya, baginda Nabi beserta para sahabat atau para kaum beliau. Makanya lebih baik pindah, ya, daripada hidupnya tidak aman, tidak nyaman, tidak tenang, ya, di Mekah karena terus dirongrong, terus ingin dibunuh gitu. Maka beliau pindah Irak dan umat, Irak dan selaku sahabat, ya, para kaum beliau, ya, pindah, ya, para kaum muhajirin dan Yasrib atau saudara-saudara kita di Madinah, ya, yang menerima dengan begitu lapang dada, dengan begitu ikhlas, senang, bahkan, ya, sangat terbuka, ya, menyiapkan tempat tinggal, ya, beliau para kaum yang ada di Madinah dipersilahkan orang-orang Mekah, ayo mau tinggal di mana silahkan. Pada sambut, ya, saudara-saudara seiman yang dari Mekah, sangat senang terdatengin isi Nabi beserta kaum muhajirin. Maka, ya, kaum Madinah, orang-orang Madinah yang menerima ini disebut kaum Ansor. Nah, jadi di tahun ini, di 1447 Hijriah, ya, kita tanpa terasa, ya, wah, hampir 10 tahun telah jalani hidup lah di bawah dunia, ya, sudah kita masuk 51 tahun, 52 tahun, ada yang sudah 60 tahun, ada yang sudah 70 tahun, tanpa terasa, ya, kita berada di tahun baru, berganti siang, malam, hari, minggu, bulan, sampailah juga kita pada tahun ini. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ini menandakan bahwa dengan perubahan tahun, ya, berarti kita sudah bertambah umur, bertambah usia kita,
ya, bertambah umur, bertambah usia, ya, itu menunjukkan karing seberak, ya, berkurangnya jatah kita di dunia. Nah, karing, ya, segede malik, ya, batas umur le bawon dunia. Nah, dia bertambah umur, bertambah usia kita, berarti semakin berkurangnya jatah kita di dunia ini. Karena sudah ditetapkan oleh Allah, ya, sudah dibatasi, sudah diberikan ke ajal artinya batas, ya. Ajal manusia, batas manusia, ya, di bawah dunia ini wah tetentuan. Apakah umur nano sampai 60 tahun, 70 tahun, baru 10 tahun, 90 tahun, wah tetentuan. Jadi berarti berkurang. Anda nak umur 70 tahun di dunia sini, nah ini wah berkurang. Karing anda nani umur 60, ya berarti karing sebuah tahun, ya. Karing sebuah tahun lemak, karing baru tahun kemudian karing 7 tahun, karing 6 tahun, sampailah, ya, pada ujungnya. Jadi itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manat Allah. Apabila datang waktu, datang batas, datang ajal, la yastakhiruna sa'atan. Jadi ndak bau teunduran, ya. Walaupun jak sejam, ya. Walaupun jak semenit. Apabila jam no, menit no, detik no, ya, ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah, ajal orang, maka ya tentu ndak bau teunduran. Dulu bayi ke masih toleh Malaysia, anak masih toleh Brunei, ataupun masih bayi gede teman wisuda, anak masih deman jadi pegawai, dan bau, ya. Apabila nak datang waktu ya dek narak dengan bau unduran, dan bau teunduran. Begitu juga la yastaqdimun. Anda telah lalu hidup di dunia ni, lelah sampai umur 100 tahun misal, lelah. Jadi dia tahu sedih penek tai entah ukuran, ya, si lelah tengerunu misal, melek teboyan aru mati. Lagu lama dek man waktu nano la yastaqdimu, dek bau terpemaju, ya, timak melek. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya perubahan masa, waktu, ya, umur, ini adalah menjadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa setiap manusia itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Nah, jangan mati doang, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, jadi kita ini di dunia ini sedang menunggu mati, ya, sedang bahkan mengejar mati, ya. Jangan mati doang manusia sini, ya, sehingga tempat abadi, tempat akan kekal nanti di akhirat. Nah, itulah. Jadi kita di dunia ini adalah tugas kita hanyalah beribadah, ya, mencari bekal, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan jin dan manusia di bawah dunia ini hanya untuk beribadah, ya, menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Maka kita harus memperbanyaklah ibadah di muka bumi ini. Carilah bekal, karena, ya, bekal yang kita peroleh atau yang isi tepete, ya, ya enggak jauh, enggak tahun jari bekal lerak di akhirat, karena di akhirat kita akan hidup ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan abadi di sana, ya, selama-lamanya. Sementara di bawah dunianya hanya sekejap,
seberat hidup balik bangun dunia. Nah, jadi kembali kepada kita di bulan Muharram tanggal 10 yang disebut dengan hari Asyura. Apakah yang perlu kita jalankan di hari Asyura ini? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi keutamaan hari Asyura tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan memberikan kita nilai seperti kita beribadah 50 tahun. Timak umur tekonte, ya, hanya 60, 70, 80 tahun kadang umur manusia di bawah dunia. Lagu tebing keistimewaan si Allah apabila beribadah, ya, sekali doang atau semalam doang, ya, pada kena beribadah 50 tahun. Ya Allah, yang 50 tahun. Nah, berarti umur kita jadinya panjang sampai ratusan tahun, ya, kalau kita menjalankannya. Salah satunya adalah di hari Asyura disunahkan kita berpuasa, as-saumul, ya, puasa. Sunat kita berpuasa di hari Asyura. Makanya, ya, mudah-mudahanlah kita bisa berpuasa di hari ini. Nah, itu keutamaan yang perlu kita jalankan atau perlu untuk amalan. Selanjut, apa juga yang perlu kita amalkan? Misalnya tadi malam atau hari ini kita disunahkan membaca ayat kursi. Ayat kursi 360 kali. Kita baca ayat kursi mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, disunahkan, ya, bahwa selesai amalan surat kursi atau ayat kursi di malam Asyura atau hari Asyura, maka Allah akan menjauhkan dari berbagai kemungkaran, dari berbagai kejahatan, dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Allah akan menyelamatkan kita 1 tahun itu, ya, kalau kita mengamalkan ayat kursi 360 kali, dan Allah akan memberikan kita kebaikan selama 1 tahun. Nah, karena jumlah tahun hari di tahun itu kan 360, ya, 360. Maka kalau kita mengamalkan ayat kursi, insya Allah akan berikan kita perlindungan, kebaikan-kebaikan selama 1 tahun. Nah, kita juga disunahkan di hari Asyura untuk memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah itu antara lain. Juga kita disunahkan memotong kuku. Kita disunahkan pada hari Asyura itu mandi. Disunahkan juga mandi sunnah. Mandi sunat Asyura, ya, mulai seperti biasalah dari ujung kepala sampai kaki semua dibasuh. Nah, itu disunahkan. Kita juga disunahkan pada hari Asyura kalau ada anak yatim kita pegang kepalanya, ya, kita pegang kepala, mengusap kepala anak yatim. Itu disunahkan juga pada hari Asyura. Nah, juga pada hari Asyura, ya, kita disunahkan untuk sholat sunat, ya, sholat sunat mutlak, sholat sunat hajat, ya, malamnya sholat sunat tahajud, dan sholat sunat yang lain. Itu beberapa hal yang disunahkan, dan amalan-amalannya lain seperti misalnya amalan hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu disunahkan kita membacanya berapa kali? 70 kali. Nah, kita disunahkan 70 kali. Nah, kita baca doa hasbunallah. Nah, kita disunahkan memperbanyak tasbih, zikir, ya, tahlil, ya, takbir, tahmid, dan zikir-zikir yang lain. Itu antara lain yang kita disunahkan di hari Asyura. Keutamaan-keutamaan yang lain insya Allah nanti kita akan sampaikan lagi apa saja yang perlu diamalkan dan apa fadilahnya, apa keutamaannya tatkala kita mengamalkan amalan-amalan yang tadi.
Marilah kita jalankan, marilah kita laksanakan. Mana yang mampu kita laksanakan. Ngambil siap balu, tidak sampai kosong, tidak sampai narak sama sekali. Ya, bau berpuasa, ya kita baca ayat Al-Quran. Kita juga disunahkan baca suratul Ikhlas. Ya, suratul Ikhlas kita disunahkan membaca 1000 kali. Alhamdulillah. Ya, kita jalani, mudah-mudahanlah ada berkahnya. Ya itu suratul Ikhlas 1000 kali konten dan para seberak. Ya, sambil si tokol-tokol timbang kerja ngotok-ngotok kan, timbang tak ngerawas-rawas berjam-berjaman sanggup ngerawas. Namun ini paling ada 30 menit atau 20 menit terbaca kul huwallahu ahad 1000 kali. Kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, begitu terus. Nah, kita hitung 100, 200, 300 kan selesai. Sampai 1000 kali. Dan ya amalan-amalan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah inayahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala amalan kita, segala perbuatan kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala doa-doa kita, segala harapan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keselamatan ke dunia wal akhirah, menjaga kita dari berbagai macam kemungkaran, berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari berbagai kejahatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan Allah juga membebaskan kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, membebaskan dosa-dosa kita ya yang pernah kita perbuat pada masa-masa yang lalu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal